Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Kasus kali ini datang dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di dalam lemari pakaian di kamar kos setelah dianiaya teman kencannya. Daniel Siombing, laki-laki asal Medan, Sumatera Utara, berusia 24 tahun, yang diketahui masih bujangan. Daniel merupakan sopir di salah satu perusahaan yang ada di Jambi. Ia bekerja sebagai sopir pengangkut kayu untuk di loading. Suatu ketika, Daniel memesan jasa untuk berhubungan badan dengan menghubungi seorang wanita berparas cantik bernama Resti Widya, berusia 30 tahun, berprofesi freelance, yang berasal dari Kampung Nengger, Desa Batu Kuweng, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dia diketahui sudah lama bekerja di Jambi dan tinggal di sebuah rumah kos si kembar di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Keduanya kemudian memutuskan bertemu di kamar kos Resti di RT 7 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada Rabu 25 September 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian Daniel mendatangi indekos Resti dan setelah sampai, Daniel masuk ke dalam kos. Selanjutnya mereka melakukan hubungan badan. Usai melakukan hubungan badan, Daniel melihat barang-barang berharga milik Resti seperti perhiasan, tabungan, serta ponsel, dan spontan timbullah niat jahat untuk melakukan pencurian. Sebelum melakukan penganiayaan, Daniel mengikat tangan dan menyumbat mulut Resti. Kemudian Resti dianiaya dengan cara dicekik hingga lehernya patah. Setelah itu jasadnya disembunyikan di dalam lemari pakaian 4 tingkat, tepatnya dalam posisi di atas tumpukan baju bagian bawah. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Daniel melarikan diri ke Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dengan membawa uang 3 juta rupiah milik Resti. Pada Rabu sore tanggal 25 September 2024, teman Resti bernama Reni menghubunginya berulang kali. Namun handphone miliknya tidak aktif sehingga Reni pun merasa ada yang aneh. Padahal sebelumnya Resti berkomunikasi dengan Reni bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya. Kemudian Reni mendatangi indekos dan kecurigaan muncul saat melihat pintu indekos Resti tertutup. Kecurigaan itu bertambah kuat ketika tiba di depan kamar dan melihat ada bekas congkelan di pintu. Reni dibantu saudara angkat Resti bernama Imron mencoba membuka pintu. Dan ketika terbuka, dia terkejut melihat tubuh Resti berada di dalam lemari dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya berada di tumpukan baju bagian paling bawah dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Reni kemudian menghubungi pemilik indekos dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kemudian warga dan polisi mengevakuasi jasad Resti dari dalam lemari. Ditemukan dalam posisi terlipat, tidak mengenakan pakaian, sementara pada bagian wajahnya ditemukan beberapa luka lebam diduga akibat tindak kekerasan. Jenazah Resti kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk divisum dan ditindak lanjut dari dokter untuk penyelidikan. Sementara itu, ayah dari Resti Widya bernama Ismet Kaisar berusia 58 tahun, mengungkapkan bahwa ia sempat merasakan firasat buruk sebelum anaknya ditemukan meninggal. Ismet Kaisar menjelaskan, firasat tersebut muncul ketika ia melihat burung masuk ke kamar di kampung halamannya, Provinsi Banten, 1 pekan sebelum kejadian. Ia juga menambahkan bahwa ada komunikasi aneh antara Resti dan adiknya bernama Daya Salsabila berusia 20 tahun melalui pesan WhatsApp, di mana Resti mengaku sedang pusing. Selasa sore saya tanya kabar Teteh tepat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun tidak dijawab. Dan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat,
Teteh baru menjawab dengan singkat, yaitu saya lagi pusing, dan setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daya Salsabila. Ismet Kaisar mengetahui kabar duka tersebut setelah ditelepon oleh teman Resti. Kemudian ia bersama Daya Salsabila langsung datang ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, pihak keluarga setuju untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik. Selain itu, pihak keluarga telah membuat laporan resmi atas meninggalnya Resti Widya. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh Polsek Jambi Selatan dengan dukungan dari Jatanras Polresta Jambi dan Polda Jambi. Di tempat lain, Resti diketahui juga memiliki ibu angkat bernama Levri Apodila. Ia mengatakan bahwa 1 minggu sebelum Resti ditemukan meninggal dunia, Resti sempat curhat mengurai kegelisahannya kepada dirinya soal ancaman pembunuhan. "Tante, Resti kayaknya ada sekelompok orang mau ngebunuh Resti," ujar Levi menirukan ucapan Resti. Setelah mendengar curhatan tersebut, Levi menyarankan Resti untuk pindah kos atau tinggal di rumahnya saja. "Siapalah emangnya yang mengancam? Kalau emang Resti enggak nyaman lagi di kosan itu, pindah aja atau ke rumah tante aja," kata Levi. Namun, Resti memilih untuk bertahan di kosnya. "Resti enggak rasa bersalah, jadinya enggak takut," kata Levi menirukan perkataan Resti. Lalu, 1 hari sebelum Resti tak bisa dihubungi, Levi sempat berkomunikasi dengan Resti. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat sebelum kejadian, Resti mengungkapkan keinginannya ke rumah Levi. Namun, 5 menit kemudian Resti mengabarkan bahwa dirinya batal ke rumah Levi. 5 menit setelah itu dia telepon lagi. Enggak jadilah Resti ke sana. Ada orang mau datang." "Itu komunikasi terakhir kami," kata Levi. Lalu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat keesokan harinya, Levi mencoba mengirim pesan ping ke nomor WhatsApp Resti. Namun pesan itu tak terkirim. Beberapa jam kemudian Levi coba menelepon Resti. Akan tetapi, panggilannya tak tersambung. Levi lantas menghubungi keluarga Resti di Banten dan mengabarkan bahwa nomor telepon Resti tidak bisa dihubungi. Keluarga di Banten juga mencoba menghubungi Resti, tetapi hasilnya sama. Hingga kemudian, kabar duka itu terdengar beberapa jam setelahnya. Teman Resti mengabarkan bahwa Resti ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah 8 hari melarikan diri, pada Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Daniel Siombing berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di Desa Pulai Gading, Distrik Merang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan polisi yaitu 1 setel pakaian milik Daniel Siombing, 1 sepeda motor, 2 handphone, dan sejumlah perhiasan milik Resti Widya seperti jam tangan, gelang, cincin, serta aksesoris lainnya. Akibat perbuatannya, Daniel Siombing dikenakan pasal 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian pembahasan kasus kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.